Selamat malam semuanya. Setelah video fundamental tentang CTRA, BSDE, sesuai janji ya, saya akan melengkapi saham-saham properti yang selevel lah ya, yang selevel. Dan kali ini saya akan membahas tentang Pakuan Jati ya. Dan nanti the last yang terakhir properti yang akan saya bahas adalah Sumarekon atau SMRA. Nah, dari Pakuan dulu. Kalau untuk yang CTRA sama BSDE kan sudah ada ya. Nanti akan saya taruh di linknya di akhir video, videonya yang mana. Kalau untuk saat ini pembahasan tentang Pakuan, di mana Pakuan sendiri ya didirikan pada tanggal 20 September 1982. Terus perusahaan berdomisili di Surabaya dengan kantor pusat di Pakuan City Mall, lantai 5 Pakuan Town Square, Pakuan City, Kecamatan Putih Mutiara, Surabaya. Dia selain mempunyai properti, dia juga punya, nah ini pusat perbelanjaan ya, bidang usaha pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, hotel, dan real estate. Nah, ini yang membedakan ya, sedikit membedakan dengan BSDE dan CTRA, di mana dia punya mall. Dan Pakuan sendiri ya, Pakuan sendiri mall-mallnya banyak ya. Tunjungan Plaza aja sendiri ada Tunjungan Plaza 1 sampai 7. Dan itu yang termasuk terbesar ya di Indonesia bahkan. Oke, kita ulas dari kasnya dulu ya. Kasnya dalam 6 bulan terakhir adanya kenaikan yang signifikan ya. Bahkan kenaikannya sampai 1,2 triliun ya. 1,2 triliun kalau kita hitung ya, 1,2 dibagi sebelumnya itu kenaikannya mencapai 18% ya. Untuk nominal yang sudah triliunan, angka 18% itu angka yang sangatlah luar biasa ya. Dan hal tersebut ya dicapai dalam hanya 6 bulan ya. Kalau kita cek dalam kasnya sendiri tuh nominal paling banyak itu ada di bentuk uang di bank. Itu paling banyak itu ada di Mandiri, kas di bank 86 miliar. Lalu dalam bentuk dolar Amerika itu ada di Bank Standard Chartered 31 miliar. Lalu nah ini deposito ya, deposito dalam bentuk rupiah itu di Bank ICBC dan BRI ya. Untuk dalam bentuk rupiah ini nominalnya besar banget ya, 1,4 sama 1,2 triliun. Jadi total dari nominalnya kalau kita lihat ya, dari depositonya sendiri kita bandingkan dengan kasnya, ini mayoritas paling banyak malah di deposito. Dan ini hal yang bagus ya. Ibaratnya buat apa kita naruh uang terlalu banyak dalam bentuk kas ya. Lebih baik menurut saya 40%, hanya cukup 40% ya. Sisanya itu putar aja di deposito. Ini bisa berlaku di perusahaan dan juga bisa ke keuangan pribadi ya. Tujuannya apa ya? Biar uangnya tidak diem aja, biar uangnya sekolah gitu. Biar uangnya kerja juga seperti kita. Dan dia ada deposito dalam bentuk dolar Amerika juga di Bank CCB dan Permata ya. Nominalnya juga lumayan besar ya, kalau di total keduanya hampir 1,5 triliun. Dan hal ini ditambah suku bunga tingkat bunga dari dolarnya sendiri itu 1,2 sampai 1,3% ya. Ini di luar dari kurs ya. Pasti nanti kalau ada kenaikan kurs, apalagi nanti ada kenaikan suku bunga dari The Fed, pasti akan berefek pada kurs dolar terhadap rupiah. Yang itu menjadi hal yang positif ya bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai kas dalam bentuk dolar ataupun deposito dalam bentuk dolar. Pasti akan menjadi tambahan amunisi yang luar biasa buat kedepannya. Sedangkan suku bunga di deposito rupiah itu nominalnya 2,9 sampai 4,25%. Nah, selain itu ya, ini ada hal yang menarik ya dari si Pakuan ini ya. Dia ada aset keuangan lainnya ya, di luar dari deposito tenor di bawah 1 tahun. Dia ada juga investasi saham, lalu deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya itu dalam bentuk rupiah dan dolar. Dolar ini nominalnya tidak sebesar tadi, ini hanya 999 juta itu di Mandiri. Terbanyak ini ada di rupiah yaitu 101 miliar. Nominalnya di sini tidak terlalu banyak ya. Cuman ada hal yang menarik yaitu perihal investasi saham. Dia menempatkan uangnya itu sebesar 89 miliar, mungkin tidak terlalu banyak
untuk membeli saham di PT Sarana Meditama Metropolitan atau kode saham SAME dengan nominal sebesar 216 juta lembar ya, yang tersedia untuk dijual sebanyak ini. Nah, ini hal yang menarik ya. Kalau kita hitung-hitung dengan investasi 89 miliar 360 juta 369 dibagi dengan jumlah lembarnya ya 216 894 100. Nah, average price mereka itu average harga mereka untuk SAME itu di angka 412 lah. 412. Sedangkan harga sekarang SAME itu kalau nggak salah kita cek ya. Ntar SAME sendiri posisi sekarang itu di harga 330. Jadi bisa dikatakan harga sekarang tuh harga di bawah dari pembelian si Pakuwon. Nah, ini bisa jadi sentimen positif juga buat teman-teman bahwa ada ya salah satu big money ya yang masuk dengan nominal 89 miliar di SAME yaitu Pakuwon City. Nah, hal ini menarik ya, menarik untuk melihat kenapa ya perusahaan real estate berinvestasi di perusahaan farmasi ya. Pasti kan ada something ya, ada something yang positif pastinya. Karena orang berinvestasi kan tidak mau untuk rugi ya, pasti tujuannya pengen mencari keuntungan. Nah, ini hal yang menarik dan nominalnya lumayan besar juga 89 miliar. Cuman ini saya tidak tahu ya berapa persen dari jumlah saham yang beredar ya. Kalau itu tahu kita bisa tahu ya, oh berarti Pakuwon punya sekian persen lembarnya. Oke, kita lihat lagi kembali ke asetnya. Kalau kita lihat total asetnya itu ada di aset lancar ya, terutama itu 12 triliun, 12,6. Sedangkan liabilitas yang sering saya bandingkan itu liabilitas jangka pendek ya, itu hanya 2 triliun, 2,8 triliun. 2,8 bahkan kasnya sendiri itu 7 triliun ya, 7,6. Bisa dipastikan ini perusahaan sehat banget ya. Sehat banget. Hutang yang jatuh tempo di bawah 1 tahun semuanya bisa dibayar lunas 2,8 hanya dengan uang kas yang ada, karena kasnya itu nominalnya 7,6. Dan ini menunjukkan bahwa menurut saya 1:10 untuk perbandingan kas atau aset bahkan dibandingkan dengan liabilitas untuk Pakuwon ini sangat sehat ya. Jadi menurut saya 10 lah, 9,5 lah ya, 9 ke per 10 ya untuk Pakuwon sendiri. Melihat kesehatan dari neracanya sendiri. Ini perusahaan yang sangatlah bagus, kasnya besar. Wah, ini perusahaan oke lah untuk hal tersebut. Ini bisa jadi opportunity ya Pakuwon. Dan kalau saya tidak salah paling bagus itu sejauh ini itu si BSDE kalau nggak salah ya. BSDE atau Ciputra nanti bisa ditonton. Tapi kalau di compare dengan Pakuwon ya untuk urusan kas dan liabilitas saya akan memegang Pakuwon yang terbaik ya di antara keduanya dibandingkan keduanya. Oke, kalau kita lihat ya di Q2 ini 2022 pendapatannya ini bertambah ya. Bertambah kalau kita hitung 2750 dikurangi 2459 bagi 2459 kali 100. Kenaikannya itu 11% ya. Which is good untuk perusahaan yang setelah diporak-porandakan oleh pandemi, hal ini bagus ya. Kenaikannya berarti menunjukkan juga ini pandemi sudah berakhir lah, intinya seperti itu. Selain itu juga perusahaan ini dapat menekan nih beban keuangan. Beban keuangan sebelumnya 188 miliar, sekarang 160 miliar. Itu hal yang bagus dan bisa mengembangkan penghasilan bunga yaitu 76 miliar. Sebelumnya 64. Hal ini tidak lepas juga tadi ya pintarnya manajemen dalam menempatkan dalam bentuk deposito di dolar maupun di rupiah. Itu hal yang bagus banget. Terus sekarang di Q2 ini tahun ini sudah tidak ada penalti atas penebusan utang obligasi. Terus sudah tidak ada kerugian instrumen keuangan derivatif secara bersih. Jadi secara laba sebelum pajak ini
terjadi kenaikan yang signifikannya. Dan ini ada yang hal menarik, yaitu lain-lain bersih ya. Ini kenaikannya sangatlah signifikan ya. Sebelumnya 11 miliar, sekarang 130 miliar. Ini hal yang sangatlah bagus ya, sangatlah ya positif ya. Kalau kita hitung kenaikannya, net profitnya itu 753 kurangi 464, bagi 464 kali 100. Kenaikannya mencapai 62% ya labanya. Ini sangatlah bagus. Sedangkan net profitnya tadi hanya naik 11%. Pendapatannya atau salesnya tuh hanya naik 11%. Kalau kita cek pendapatannya 2,7 T, itu masuk dalam kas sendiri 2,5. Berarti bisa dikatakan ini pendapatannya real ya. Pendapatannya real karena tidak ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Ini perusahaan yang oke banget menurut saya, si Pakuan ini, dalam mengefisiensikan beban-beban dan yang berefek ke net profitnya makin naik, which is good untuk Pakuan. Sangat perlu diapresiasi ya untuk si Pakuan ini sendiri. Kalau kita cek di pendapatannya, nah ini yang pernah saya omongkan, properti yang bagus adalah mempunyai recurring income ya, atau pendapatan yang terus berulang meskipun properti tersebut sudah kehabisan tanah dan lahan, yaitu perihal pendapatan jasa pemeliharaan. Ini salah satunya. Lalu ada ya ini tidak ada jasa pemeliharaan itu dalam bentuk bisa aja pemeliharaan di apartemen, bisa juga pemeliharaan dalam bentuk dia kan mempunyai mall ya, mempunyai mall, kemarin ada pemeliharaan, pasti ada pembayaran. Nah itu hal yang positif ya dari perusahaan-perusahaan properti ya. Nah ini pendapatan apartemen servis, ini hal yang positif ya. Kalau perusahaan properti masih bisa dapat income dari sana. Hampir semuanya naik kecuali penjualan kondominium dan kantor, ini ada penurunan. So far kenaikannya naik banget. Pendapatan hotel nih sangat signifikan. Ya semua sudah berlibur ya. Penjualan tanah ini bahkan turun. Nah ini bisa dikatakan mungkin landmark dari si Pakuan sudah menipis. Atau mungkin marketingnya juga performanya menurun. Jadi penjualannya ini menurun. Tetapi yang jadi hal positifnya lagi adalah di akhir salesnya ini masih bisa bertumbuh, di mana yang lain-lain tetap bisa bertambah sangat signifikan. Bahkan tadi adalah pendapatan hotel. Oke, so far sangatlah oke ya untuk Pakuan ini ya, kalau saya melihat. Dan kita cek dulu di Stockbit kondisi PE sekarang untuk Pakuan ini berapa ya. Finansial Pakuan. Kalau kita cek PE-nya di angka 16, bisa dikatakan ya standar lah ya. PBV-nya di 1,45 ya masih standar. Tapi dengan net profit yang sampai Q2 ini sudah mencapai 700 miliar, sedangkan sebelumnya 1,3 di 2021, harusnya perusahaan ini bisa bertambah tipis lah. Kurang 600, sisa 2 kuartal harusnya bisa 300-an bisa. Jadi akan ada kemungkinan besar kenaikan tetap di akhir tahun laba dari Pakuan ya. Jadi menurut saya kesimpulannya untuk saat ini Pakuan sangatlah sehat dari segi kas, liabilitas sangatlah sehat. Perusahaan ini sangatlah bagus, cashnya juga luar biasa. Apresiasi saya terhadap manajemen. Mereka juga bisa memaksimalkan kas meskipun banyak, tidak hanya mengendap dalam bentuk uang kas, dia diputar deposito dolar, which is good melihat perkembangan global yang sekarang seperti ini. Dan juga bisa menaikkan pendapatan salesnya dari hal-hal lain, tidak hanya tergantung dengan penjualan tanah. Jadi menurut saya kondisi sekarang Pakuan ini kondisi yang sedang ya. Sedang dalam artian tengah-tengah ya, tidak dikatakan mahal, tidak juga dikatakan murah gitu. Tapi apakah ada potensi upset lagi ke depannya? Saya merasa dengan kondisi yang saat ini, kondisi sudah normal, harusnya
Pakuan ini bisa lah untuk let's say minimal di angka 600 harganya. Sekarang di 505. Mungkin itu kesimpulannya, tapi jangan khawatir nanti setelah 4 video sudah rilis, yaitu Pakuan, BSD, CTRA, dan SMRA, nanti akan ada satu video khusus saya compare keempatnya. Siapa yang menjadi yang terbaik di poin ini. Nanti akan saya compare untuk keempat perusahaan properti ini. So, untuk Pakuan kesimpulannya is a good stok lah. Pakuan ini sangatlah bagus ya, perusahaannya sehat dan bisa adaptif dan juga bisa berkembang. Jadi mungkin itu video kali ini tentang Pakuan. Untuk pemilihannya mau beli untuk short atau long term, saya kembalikan lagi ke teman-teman. Setidaknya teman-teman harus tahu ya resiko apa yang dialami jika membeli perusahaan properti. Mungkin itu video kali ini tentang Pakuan. See you on the next video. Bye.